Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di pertemuan 4 mata kuliah pemahaman lintas budaya ini kita akan membicarakan antara budaya dan makanan, ya kan? Nah, 3 hal utama yang dibahas di pertemuan ini adalah satu, landasan teorinya. Bagaimana sih makanan itu merepresentasikan suatu budaya atau sebaliknya, hubungannya apa makanan dengan budaya. Terus yang berikutnya adalah kita akan bahas prinsip dasar dari makanan Korea itu seperti apa, dan mungkin kalian mungkin ada yang tahu atau mungkin tidak, tapi kalau kita lihat pada nilai sisi estetika itu ada 5 estetika secara umum yang bisa merepresentasikan atau yang bisa mensummarizekan makanan Korea itu seperti apa. Oke. Nah, makanan dan cara makan itu menjadi simbol identifikasi budaya. Simpelnya gini, kalau di Korea itu makan pakai tangan itu bukan hal yang umum, beda sama di Indonesia, ya kan? Kalau di Korea itu ya sudah pasti akan memakai sumpit dan sendok, ya kan? Itu kan namanya budaya makan. Makanya kayaknya negara yang ada makan pakai tangan itu mungkin sebagian hanya di negara Asia Tenggara saja, kali mungkin Indonesia, Malaysia, India gitu kan. Itu nggak banyak orang yang menggunakan tangan untuk makan. Terus dari itu ada juga kebiasaan makan suatu grup itu dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu dan kebiasaan. Jadi kebiasaan makan istilah kata kalau mungkin Korea sama Indonesia tuh sama ya. Jadi sehari itu kita makan 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam, ya kan. Nah, tapi kan kalian juga tuh ada yang namanya istilah brunch, ya kan, atau afternoon tea, morning tea. Nah, itu kan kebiasaan di Eropa, di Barat. Di Indonesia nggak kenal yang namanya brunch or afternoon tea, nggak kenal istilah itu. Itu adalah kebiasaan Barat. Tapi akhirnya kan orang jadi tahu, oh kenapa sih ada afternoon tea, kenapa sih ada brunch gitu kan. Brunch itu kan jamnya setelah jam sarapan, tapi sebelum makan siang, tengah-tengah gitu kan, kayak gitu. Nah, terus dari gitu, makanan juga memiliki keterkaitan dengan budaya dan biasanya diperkenalkan sejak. Nah, ini biasanya setiap orang tuh pasti akan punya suatu makanan yang istilah kata tuh kalau saya bilangnya comfort food. Jadi makanan yang kalau kalian lagi situasi seperti apa itu comfort food yang bikin kalian nyaman dengan makanan. Kalau makan itu, or makanan yang punya memori tersendiri gitu kan. Misalnya, I don't know, kalau misalnya kalian mungkin kalau pas lagi sakit, saya kalau pas kebetulan kalian sakit, lalu pasti ibu kalian mungkin bikinin apa gitu kan, atau kalau lagi ulang tahun itu pasti selalu dibikin. Misalnya kalau di Indonesia kan yang namanya kalau lagi ulang tahun itu kita bukan biasa dengan cake ya, tapi Indonesia tuh kalau ulang tahun adalah nasi tumpeng atau nasi kuning kayak gitu. Terus ada juga kan kalau misalnya sakit itu pasti identik dengan makan bubur gitu kan, itu yang kayak gitu, makanan-makanan seperti itu. Nah, lalu makanan juga bisa digunakan sebagai penanda suatu kelompok etnis gitu kan. Maksudnya gimana nih makanan? Nah, jadi kayak misalnya ciri khas tertentu, etnis tertentu, kayak misalnya makanan kayak semacam kayak gini deh, kopi. Nah, kopi itu kan juga kan beda ya di tiap daerah di Indonesia, itu kan ada ciri khasnya. Atau mungkin kayak mana sih yang makan sagu atau yang makan nasi tiwul. Kan dulu nasi tiwul itu kan dulu identik sama orang yang tinggal di Gunung Kidul, dekat Gunung Kidul kan, dulu ya nasi tiwul. Tapi sekarang nasi tiwul itu udah jadi hits di kalangan para orang-orang vegetarian atau pecinta makanan organik lah, yang nggak makan nasi tapi makannya singkong, jadi kan makannya nasi tiwul gitu. Itu kayak gitu. Terus kayak gitu ada juga makanan sebagai penanda status sosial seseorang. Nah, ini kelihatan sama seperti yang kita bicarakan minggu lalu tentang pakaian, makanan juga seperti itu kan, penanda status sosial. Misalnya kalau di Indonesia itu kan kita untuk makan itu prinsipnya adalah 4 sehat 5 sempurna ya, dimana 5 sempurna itu adalah plus susu, ya kan. Nah, kalau pas keluarga yang ekonominya kurang bagus ya susunya nggak ada, diganti dengan mungkin teh manis hangat gitu kan. Tapi kalau ekonomi sudah bagus baru minumnya susu. Nah, susu pun ada levelnya. Kalau yang agak kurang ekonominya mungkin pakai susu kental manis karena lebih manis. Terus and then ekonominya agak lebih bagus dikit naik jadi susu bubuk, ya kan. Ekonominya lebih maju lagi pakai susu
yang susu cair. Nah itu kan juga levelan ya di situ, simpelnya kayak gitu. Lalu rasa, penyajian, dan proses pembuatan dipengaruhi oleh geografis dan itu menjadi keunikan tersendiri. Gimana rasa dari makanan, penyajian, yang proses. Simpelnya gini, rendang itu originnya kalau di Padang itu kan dia dibikinnya lama gitu kan, terus prosesnya tuh hampir 7-8 jam karena dimasak secara manual ya, nggak pakai yang teknologi sekarang press cooker, nggak pakai itu, slow cooker atau press cooker itu nggak pakai itu kan, dimasak, diaduk sama seperti orang bikin dodol, diaduk terus kan. Nah itu kayak gitu, itu kan jadi ada keunikan tersendiri kan. Kalian bisa compare lah, kalian makan rendang yang kalian makan di restoran Padang di sini sama kalian makan rendang yang kalian beneran makan di Padang, itu pasti rasanya beda gitu ya. Lalu meal pattern sama meal cycle menjadi parameter kompleksitas hubungan sosial dan tingkat kepentingan suatu acara di masyarakat. Maksudnya apa sih meal pattern sama meal cycle? Jadi meal pattern itu adalah pola makannya gimana model makannya. Cycle-nya itu adalah jadi dia berapa kali sehari, ya kan? Makannya berapa kali sehari, terus yang dimakan apa. Nah itu kompleksitas hubungannya seperti itu. Kayak tadi kan kalau kan kita bahas sebelumnya kan, kalau di barat tuh ada breakfast, ada brunch, ada lunch, ada baru dinner, sebelum dinner ada afternoon tea, terus baru ada dinner, coffee time, itu kan seperti itu. Kompleksitasnya tuh bisa kelihatan dari situ. Semakin banyak perintilannya tuh semakin itu. Atau kayak meal pattern, kalian gini deh, tahu istilah kata yang five set meal ya. Jadi yang appetizer, terus mulai dari appetizer sampai main course and dessert. Nah itu yang kayak gitu-gitu. Itu kan kalau kalian makan full course itu kan, itu bukan, itu full course itu kan tipikal makanan Eropa ya, yang mereka makannya bertahap, dikit-dikit, terus ada jedahnya. Itu yang kayak gitu. Itu menggambarkan kompleksitas dari hubungan sosial di sana. Zaman dulu seperti itu, di barat itu ya ribet aja hubungannya, kelihatan dari makannya ribet aja gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh dari perubahan budaya makan. Bisa dilihat kalau di bagian itu, jadi ada perubahan secara struktur, ada perubahan dari perubahan struktur itu mengefek ke perubahan food culture, ke budaya makanannya itu sendiri. Kalau misalnya kalau secara globalisasi itu adalah, globalisasi kan dari lokal, dari yang tadinya produk lokal menjadi produk dunia gitu kan. Nah, dan kalau di efek ke perubahan budaya makannya adalah consumerization. Jadi yang tadinya produknya itu unik ya kan, spesifik nih satu orang, tapi jadinya jadi mass produk umum ya kan. Simpelnya kayak gini deh, makanan yang berubah jadi kayak gitu. Kayak dulu kan ayam goreng tepung itu mungkin cuma ada makanan rumah, tapi sekarang begitu jadi mass produk seperti ada KFC, McD, itu kan jadinya kayak bertebaran di mana-mana kan. Terus modernisasi. Nah, perubahan modernisasi itu kan dulu pakainya tenaga kuda atau tenaga orang menjadi tenaga mesin. Nah, akhirnya makanan pun yang tadinya itu makanan homemade jadi makanan yang pabrikan. Simpelnya apa? Makanan homemade yang tadi makanan homemade jadi makanan pabrikan. Makanan seperti apa? Rendang kan udah ada rendang instan. Gudeg udah ada gudeg kalengan, ya kan, yang kayak gitu. Makanan kalengan itu wujud dari makanan yang tadinya homemade menjadi makanan manufacture, jadi makanan instan, ya kan. Terus urbanisasi, perubahan dari perpindahan dari desa ke kota secara tempat tinggal kan. Dan ini akhirnya membuat jadi ada delocalization, hanya produsen tuh konsumen only. Ya udah, jadi cuma disalurin dari penjual ke beli, ya kan. Hubungannya kayak gitu, transaksional. Terus migrasi, ya kan, migrasinya itu dari yang original ke new setting, itu akhirnya akulturasi kan. Akhirnya makanan-makanan tradisional pun berkembang menjadi diadaptasi, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Simpelnya yang terjadi ini seperti yang terjadi pada kalau kita ngomongin makanan di Indonesia itu adalah yang terjadi sama serabi. Kalau serabi kan dulu paling cuma ada satu kan ya, serabi asin sama serabi manis. Serabi asinnya cuma pakai oncom, yang serabi manisnya dia pakai kuah gula. Sekarang nggak ada serabi dengan toppingnya macam-macam, ya kan, sebutin just name it lah pasti ada.
kayak gitu ya. Oke.